Oke, kita belajar mengenai link list. Saya masih mengulasnya yang kemarin. Saya akan share dulu. Untuk yang kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi kemarin itu saya masih berbicara mengenai struct ya. Nah, janji saya hari ini adalah bagaimana Anda bisa menggabungkan antara sebuah node dengan node yang lain, seperti itu. Nah, saya ingin memastikan ke kalian, mau bertanya lagi ya, apa sih sebenarnya beda antara linked list dengan dengan apa namanya itu, kalau kita buat memori mengenai dengan membuat DMA? Bisa tunjukin nggak wajah kalian? Bisa dimunculin wajahnya semua? Nah, oke. Saya mau tanya ke si siapa ya? Random. Bobby Aritonang. Halo Bobby. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Apa bedanya linked list dengan DMA biasa? Maksudnya DMA biasa bagaimana ya, Pak? Sorry, nggak dengar. Bisa lebih kencang nggak suaranya? Maksudnya DNA biasa bagaimana ya, Pak? Ya. Apa bedanya linked list dengan DMA biasa? DMA. Ayo. Atau static memory biasa lah. Aduh, si Ricky. Buntut 30. Apa Ricky? Yang apa ya kalian pelajari? Ayo Ricky, apa tuh? Bedanya itu Pak, kalau di link list itu kita memanggilnya itu dengan pointer, Pak. Kencang. 030 kencang suaranya. Kalau di link list kita Pak memanggil itu dengan pointer, Pak. Jadi kalian ingat ini ya. Aduh, tahap apa yang kalian pelajari? Yang pertama, mengenai link list. Link list itu dia tidak contiguous ya. Tidak contiguous. Kenapa tidak contiguous? Karena di dalam blok memori itu acak dia. Nah, kita memanfaatkan blok memori yang acak ini, lengket sana, lengket ke sini, dan lengket ke sana. Nah, sedangkan baik dia DMA maupun dia static memory, ingat ya, jangan di kepalanya entah apa di pikirannya. Hanya film Korea aja pikiran kalian. Ya. Itu dia contiguous, lengket dia wajib lengket seperti itu. Anda membuat malloc juga dia lengket. Anda buat yang statik biasa juga dia lengket. Itu perbedaannya, ya. Nah, saya mau tanya, saya mau ngulas kembali. Anto, kenapa kita perlu menggunakan linked list? Simpelnya aja, nggak usah ribet-ribet penjelasannya. Ayo Anto. Ya, Pak. Kenapa kita itu perlu menggunakan linked list? Simpelnya aja. Ayo. Apa yang dipelajari sama si kawan ini? Si Agnes. 052. Halo Agnes. Ini muka kalian kemana semua ini? Di-on-kan Ya, Pak. semua videonya. Semua di-on-kan tanpa terkecuali. Agnes. Penambahan jumlah elemen tanpa batas, Pak.
Hah? Penambahan jumlah elemen tanpa batas. Mana mukamu? Agnes, kok jadi kayak mirip Surti? Oke, Agnes, sorry. Nah ini, apa tadi jawabannya? Penambahan jumlah elemen tanpa batas, Pak. Oke. Nah jadi mirip-mirip ya. Jadi kalau ada blok memori, jadi blok memori kita itu nggak selamanya bisa full dia ya. Misalnya dalam blok memori itu ada banyak, ya kan? Banyak dia, kayak gini-gini. Oke. Ada kalanya dia ini kosong, di sini kosong, di sana kosong, di sini kosong, dan di sini kosong. Bagaimana caranya Anda bisa memanfaatkan ini? Kayak gitu. Ya itu dengan cara linked list. Ini lengket ke sini, ini lengket ke sini, dan ini lengket ke sini. Kayak gitu ya. Jadi Anda itu harus ingat. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat ini sebuah node? Asumsi saya mau bilang dalam sebuah node disebut dia dengan S node, Anda bisa bikin aliasnya si node, ya kan? Nah, di mana S node ini terdiri dari dua elemen. Yang pertama itu adalah elemen data, katakan aja dia tipe datanya integer. Kemudian kedua adalah address dari tangga dalam bentuk pointer. Bagaimana caranya? Sianto? Anto? Iya, Pak. Ya. Apa bagaimana caranya? Ayo, ejakan. Saya Nah, bagaimana caranya? Struct baru nama struct node, apa? struct s node, S node. Kemudian variabel data bertipe int. integer data. Kemudian aduh, saya Seriki. Bagaimana? Kemudian bagaimana Riki? Aduh, makan jengkol kerja kalian. Gini caranya. Ini kan belum ada kan? Belum bisa kalian buat karena Anda itu harus buat aliasnya dulu. Pipedef struct s node menjadi node. Kalian catat ini supaya jangan otak kalian tahu pikirannya. Oke. Karena dia sudah dibikin alias yaitu node, maka Anda bisa buat node pointer ptr next node. Jadi variabel ptr next node ya. Tipenya apa ini? Cynthia? Variabel ptr next node tipenya apa ini? Escentia 005. Iya, Pak. Tipenya apa ini? Char. Char. Dari mana ini? Char. Pointer, Pak. Hah? Not pointer. Node pointer. Iya, jadi ptr next node ini tipenya node pointer seperti itu. Karena apa? Karena sudah kita bikin di atasnya aliasnya. Ya. Nah, Anda sudah berhasil buat ini. Artinya, kalau kita bisa bilang, ini bentuknya menjadi seperti ini. Satu adalah PTR-nya, satu lagi mengenai si data. Kayak gitu. Anggap ya. Nah, asumsi aja Anda sudah tahu ini node. Ya kan? Saya mau tanya sama si Christian, bagaimana saya mendapatkan alamat dari node ini?
Bagaimana cara mendapatkan alamatnya? Asumsi aja nama variabelnya. Ini kan note ya. Nama variabelnya N1. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Nur Cahaya bagaimana caranya? Nur Cahaya. Kania. Bagaimana caranya? Ih, yang klaim kiranya diam-diam itu bagus. Nanti saya bikin nilai kalian tuh baru saya diam-diamkan aja biar langsung drop out kalian semua. Nur Cahaya, Kania, bagaimana caranya? Entah apa yang Anda makan ya di rumah ya. Ada yang tahu? Bagaimana cara mendapatkan alamat ini? Si Matthew tahu nggak? Ampersand N1, Pak. Ampersand N1. Perhatikan ini. Bercahaya dengan Kania. Jangan kau lihat laki-laki di pinggir jalan ini semua. Ya. Dipakai itu pikirannya. Nggak ada gunanya kau kuliah kau. Mending kau keluar aja kau. Oke, sudah dapat dia kan? Nah, sekarang bagaimana cara kita, saya mau mensimulasikan bagaimana cara kita, misalnya ada 2 node ya, ada 3 node lah. Bagaimana caranya kita menghubungkan antara node yang satu dengan node yang lainnya, seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui, kalau node akhir, karena dia tidak ada memiliki tetangga, maka kalian gunakan seperti ini simbolnya, ya. Artinya itu adalah 0. Seperti itu. Oke. Nah, saya langsung buat di tempat yang baru. Nah, caranya seperti ini. Tadi Anda sudah buat yang S-node. Ya, saya ulang lagi. Struct S-node, saya ulangi nih supaya kalian ingat. Ya. Integer, data, kemudian di sini Anda buat tadi type def, struct, kemudian di sini ada S-node, saya bikin aliasnya adalah node supaya kalian ngerti. Saya bikin sini node. Oke. Ya, makanya karena dia sudah ada node, maka saya buat node. Nah, namun karena dia menyimpan alamat, dia harus pakai asterisk ya. PTR terserah kalian lah. Saya biasa bikin PTR next node. Nah, seperti itu tetangganya. Ya kan? Nah, oke. Kemudian ini kita simpan di dalam file header. Ya kan? Asumsi saya bikin sini. Oke. If and def saya bikin aja node underscore header. Kalau tidak ada didefinisikan, maka saya bikin define si node underscore header. Oke, saya tutup di sini dengan and if. Tahu nggak ini maksudnya apa? Hah? Jessica, tahu nggak ini maksudnya apa? Makan tahu tempe. Coba Anda cari tahu ini maksudnya apa, ya? Apa yang kalian pelajari itu? Oke, ini di file header. Asumsi nama filenya adalah node.h. Ingat ya? Oke, node.h. Nah, kembali lagi. Kalau kita belajar ADT, kita perlu buat 3 file. Apa aja itu? Izin Pak, ada header, ada implementasi dengan terakhir driver Pak. Sorry, kenapa? Ada?
Header, terus header-nya, lalu ada implementasi fungsinya, lalu ada driver. ya ada IMPL itu dalam bentuk .c, satu lagi ada dalam bentuk driver dalam bentuk .c. Ya kan? Nah, di sini saya mau buat tadi udah header ya, saya bikin IMPL. Sorry, ini jadi merah dia. Saya bikin IMPL node.c, saya simpanlah dia. Nah, kalau kita include kan bagaimana caranya? Include stdio.h. Kemudian apa? Include. .h. Iya, node karena dia merupakan file header buatan kita, maka kita pakai double quote di sini. Kalau nggak dikenali. Ya, node.h. Nah, habis itu kita bikin IMPL. Oke, IMPL-nya ini karena kita tidak buat yang namanya abstract method, kita belum buat ya. Di sini harusnya ada yang namanya abstract method. Ya. Nanti kita akan bahas dulu abstract method. Karena kita belum membuat yang namanya abstract method, maka di dalam IMPL ini kita bikin kosong dulu. Oke, di-keep dulu ya. Nah, habis bikin IMPL-nya, kita bikin apa namanya? Kita bikin drivernya. Ya kan? Katakan sini driver.c. Lagi-lagi kita include-kan stdio.h. Kemudian kita include-kan yang namanya node.h. Oke, jadi dia. Kemudian kita bikin in main. Nah, tadi saya bilang kita buat yang namanya 3 kotak. Seperti ini. Kita mau menghubungkan. Tapi ini masih secara manual. Kita hubungkanlah dia. Ini ke sini, ini ke sini. Nangkap ya? Nah, saya mau kasih contoh. Di node pertama saya mau simpan data angka 10. Di node yang kedua saya mau simpan angka -12. Di sini saya bikin simpan angka -3 contohnya. Ya. Nah, yang di sini ini harusnya menyimpan alamat si kawan ini. Katakan node yang ini, saya bilang node yang ini dia merupakan node 2, N2. Ya, ini kan kosong. Oke, yang ini saya sebut dia dengan N3 ya. Ini saya sebut dia N1. Oleh karena itu, ini kita simpan PTR-nya dari si N2. Nangkap ya? Ini seharusnya jadi PTR N3. Nangkap ya? Karena konsep dari linked list itu dia menghubungkan alamat dari suksesor dari sebelumnya sesudahnya gitu ya. Nah, kotak ini menyimpan alamat seluruh dari sini, sedangkan kotak ini menyimpan alamat dari seluruh si kawan ini. Oke. Nah, untuk membuat yang namanya variabel N1 dengan tipe node, gampang aja. Node N1. Ya. Kemudian karena kita punya 3, maka N1, N2 dan N3. Nangkap Paul? Sudah pusing ini. Nangkap ya? Halo Paul. Nangkap, Pak. Yang mana kau masih belum nangkap? Udah saya ulangin. Oke, nggak ada ya. Nah, jadi N1 tipenya adalah node, N2 juga tipenya node, dan N3 tipenya node. Oke, masih bikin manual. Berarti N1, karena kita mau mengisi datanya, kita bikin dot data sama dengan 10. N1 dot
PTR next node-nya sama dengan ampersand dari N2. Nanggap? Joshua? N2 dot data sama dengan 12 N2 dot PTR next node. Jadi ampersand Maruli 056 N3 Pak. N3 good. N3. Sedangkan si N3 dot data sama dengan minus 3 N3 dot PTR next node sama dengan apa? Maruli? Maruli? 0 Pak. Anda Maruli atau siapa ini? Maruli? Saya Maruli Pak. Oh. Oke. Iya, menjadi 0. Tapi kok Anda kayak cewek jadinya tadi? 0. Bukan nun ya, nun kan biarawati. 0. Good. Ya udah. Karena dia integer, kita bikin supaya sukses return 1. Oke. Sudah jadilah ini. Ya. Inilah cara manual bagaimana Anda melakukan linking atau melengketkan, menghubungkan antara node yang satu dengan node yang lainnya. Di sini kasusnya N1, tetangganya adalah atau suksesornya adalah N2 dan N2 ini tetangganya adalah N3. Begini caranya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak di sini? Nah, ini tinggal 10 menit lagi, nanti tinggal Anda join ke link yang kedua ya. Nanti kalau mati tiba-tiba Anda tinggal join yang ke link kedua. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? 004. Bingung nggak? 004. 1132004. Bah, nggak merasa dia. Woi, 004. Senyum pula ini si kawan ini. Aduh, aduh. 004. Iya. 004. Saya, Pak. 43, Pak. 004. Iya, 043. Oh, mengerti, Pak. Hah? Ngerti nggak? Sejauh ini cukup cukup paham, Pak. Oke. Asalnya betul ya. Oke, yang lainnya ada nggak pertanyaan di sini? Ini semua diam, udah nilai kalian jelek semua. Yang UTS kemarin, diam pula itu. Langsung saya tembak aja lah nilai yang jelek ini. Si Putri Setinjak. Ngertinya kau? Putri 0018. Sejauh ini paham, Pak. Paham mananya yang paham? Yang untuk membuat ini, Pak, yang dari tadi Bapak kerjain. Oke, saya mau tanya kepada Putri. Saya tanya sama si Putri. Ya. Kalau seandainya nih Putri, ya, saya hapus ini. Saya hapus ini Putri. Tadi kan ada N3. Kalau seandainya ada yang namanya node baru, tapi dia nggak sejenis. Ya kan? Ini N3. Saya mau buat sebuah node baru di mana dia di sini ada 3 kotak. Ya.
Dia menyimpan angka misalnya angka 4 dan angka 5. Kemudian di sini karena nggak ada, rencananya saya hafal, saya bikin 0. Nah, saya bilang ini merupakan node M. Bagaimana caranya saya menggabungkan node M ini dengan node M3? Di mana kasusnya ini sudah terhubung? Bagaimana caranya? Kosong 14, Natasha. Bagaimana caranya? Oh, Natasha. Ini sengaja yang kemananya ini? Ini saya screenshot juga ini manusia-manusia nggak betul ini. Ini wajib dipecat ya sebenarnya. Mahasiswa sampah seperti ini. Natasha. Ya, Pak. Mana mukamu? Halo. Ngajar kalian ini kayak Ya, Pak. ngajar anak SD loh. Cuma beda fisik kalian itu sudah dewasa. Lebih enak ngajar-ngajar anak SD daripada ngajar kalian. Masih Natasha? Natasha tadi. Bagaimana caranya? Oh, manusia. Bagaimana Siti? Siti? Halo Siti? Masih Siti ini? Saya, Pak. Mukamu mana? Hah? Yang mau apanya kau? Ngemis nilai kan nomor 1. Tapi saya ngapain nggak ada. Bagaimana caranya Siti? Bagaimana cara menghubungkan node si M ini dengan node si N3? Di mana si M ini menjadi tailnya. Si N3 bukan lagi tailnya, bukan ekornya lagi. Bagaimana caranya? Oh iya. Lupa. Nggak tahu. Aduh. Ini manusia Izin apa mencoba, Pak. manusia ya? Izin mencoba, Pak. Ya silakan, siapa itu? Saya Pak Riki, Pak. Oke, gimana Riki? Mungkin Pak N3 N3 kenapa? N3 titik PTR next mode Pak, sama dengan dan TR M, next Pak. node sama dengan Sama dengan ampersand M, Pak. ampersand M, good. Seperti itu dia. Nangkapnya kok Siti? Halo Siti. Iya, Pak. Nangkap nih kau? Halo.
Mana ngajarin manusia kayak gini, aduh bebal kali pun. Si Felix, ngerti kok Felix? 0031? Kurang, Pak. Kurangnya di mananya? Yang tadi dibilang Ricky itu, Pak. Yang mananya di sini? Iya, Pak. Apa yang tidak Anda mengerti di sini? Dia di mananya tidak mengerti? Ini, Pak, kenapa bisa dia jadi N3 dot PTR next node sama dengan N persen M, Pak? Oke. Nah, ini ya. Ini kan artinya kan Anda mengambil memori kan? Seperti itu. Oke, ini Anda mengambil alamat memori. Alamat. Oke, ya. Nah, tadi Anda sudah buat struct ya, di mana dia terdiri dari indata dan juga node pointer PTR next node. Nah, PTR next node ini dia hanya menampung yang namanya alamat memori. Nggak bisa yang lain. Gitu.